Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur ibla husnika wa alina qattu ya wajha sururi. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syams anta nur nuri anta insimu anta misbahul sururi. Terakhir, ya salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yang sholawat saya doakan panjang umurnya, mudah rezekinya, mudah urusannya, yang punya hutang online cepat lunas. Ibu-ibunya ini. Dan kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bau, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Amin. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, amin. Sekolah ini tak sia-sia, namanya saja Al-Amin. Setiap sholat diaminkan, amin. Anaknya sukses, amin. Anaknya berhasil, amin. Dikasih uang, amin. Tidak dikasih uang, yang kami hormati, kami hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya. Saya dengar tadi apa yang beliau sampaikan penuh dengan ketua, penuh dengan nasihat pengabdian. Yang ceritakan begitu juga yang lainnya tadi, pengurus jadi honorer, mungkin gajinya 50.000, 100.000, tapi insya Allah itu menjadi amal jariah kelak. Kenapa?
karena tugas kita adalah mendidik anak generasi. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, yang kami banggakan adik-adik, insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidil Mursalin, Imamil Muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita puji di sisi Allah Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Allah, sehingga kita bisa menghadiri peringatan Maulid. Adik-adik, Ibu, saya sebenarnya pakai takut sekali kalau diundang ceramah Maulid. Khawatir Kak, apa yang membuat saya trauma? Allah di milik nyangkut Kak, ya. Jadi saya ini kalau ceramah Maulid saya sampaikan memang dari awal, karena saya beberapa kali ceramah baru salam apa kasih Nabi Sallallahu Assalamualaikum. Ibu-ibu sudah ada yang melotot matanya. Lihat ini mohon kami saya. Ibu-ibu Pak, lihat melotot matanya. Satu, ambil ancaman-ancaman, ambil kuda-kuda. Dua, telur. Akhirnya naik di depan, alaman ini telurnya. Cakut telurnya, cakut jamaah. Saya sampaikan jangan sampai sebelum tak cerah. Tiba-tiba ada yang berbunyi telur, tapi aman. Kenapa? Ada di belakang. Kalau ada macam-macam masih ada. Selanjutnya, salawat dan niyam salamat. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan adik-adik kita ini telah menjadi kader-kader pemimpin masa depan. Amin. Luar biasa Pak KS ini tadi kasih reward. Memang harus begitu Pak KS. Seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin. Sosok yang di sekolah dimarahi, di rumah dimarahi, begitu. Tapi memang luar biasa. Diberikan reward, bukan hanya karisma, bukan, tapi juga penghargaan diberikan kepada anak kita yang berprestasi. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan dikasih dan ramatan, dikasih juga amplop. Adik salsabila, apa namanya? Salsabila atau tidak? Apa artinya salsabila? Tidak tahu? Adik-adik, tahu artinya salsabila? Saya juga tidak tahu. Saya juga salah. Jadi, I am from State Islam of University Makassar. Jadi saya memang ambil jurusan masalah. From Education Faculty, saya jurusan pendidikan masalah dan dia kebetulan dari Universitas Islam Alauddin Makassar. Jadi memang jurusan saya masalah. Jadi salsabila itu artinya mata air dari surga. Mata air. Bukan hanya mata air di surga, tapi mata air buat MTS Al-Amin Bawuni. Menjadi mata air buat
dan menjadi mata air buat Kabupaten Kuala Timur. Kita doakan mudah-mudahan sukses di tingkat provinsi, amin. Kita doakan kalau mereka ini akan menjadi orang hebat, maka kata orang di khatam syubhanul yaum rijalul ghad. Kalau orang Inggris mengatakan young day leader tomorrow, ada orang pelagisnya, ada sebut orang, ada. Kalau sudut lagi mengatakan anak yang dimuni oleh pamahen yang belum menghina, ada orang Bugis. Kalau orang Bugis mengatakan kalau dia sore kami pinggir aja setengah dia, ada orang Jawa. Ada. Kalau orang Jawa mengatakan syukur sakniko terus pemimpin intervensi. Apa artinya? Pemuda hari ini, pemimpin hari Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena ini bagian kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ceritakan, kita mau kisahkan bagaimana keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tadi ada keterkaitan Pak pengurus yayasan. Ustaz jelaskan kanan tentang bohong. Bagaimana bohong itu, Ibu? Pernah dibohong sama suami kita? Adik-adik, Allah, buang kita. Nanti diwasai kan, ibu nak kena senang di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum kita bicara tentang keteladanan Muhammad, kita bicara dulu dari visinya Muhammad. Muhammadun, kata seorang penyair, Muhammadun basyarun laisa kal-bashar. Muhammad itu manusia, tapi tak seperti manusia biasa sama dengan kita. Muhammad itu manusia sama dengan kita. Muhammad berpasar, kita juga berpasar. Muhammad berkeringat, kita juga berkeringat. Tapi keringatnya Muhammad beda dengan keringatnya ibu-ibu. Kalau keringatnya Muhammad dalam hadis disebutkan al-qul nabi asyabu min rihil miski. Keringatnya Muhammad itu lebih harum daripada minyak kasturi. Bau keringatnya adik-adik bau asam. Muhammad sama dengan kita. Muhammad tak punya air ludah, air ludah juga ada. Tapi air ludahnya Muhammad bukan air ludah biasa. Barokah, bersih, harum baunya. Ludahnya ibu. Sama dengan kita, Muhammad itu manusia. Tapi laisa kal-bashar, tidak seperti manusia biasa. Muhammad sakit sama dengan kita. Tapi Muhammad itu selama hidupnya sakitnya hanya 2 kali saja. Ibu berapa kali sakit? Bapak sekarang ini merasa. Dari satu itu, penilaian penilaian bagaimana kita? Nabi Muhammad itu hanya 2 kali sakit, Pak. Kapan? Saat ini. Ketika Nabi di dalam medan perang bersama dengan sahabatnya, Nabi istirahat sejenak di tenda yang kecil. Tiba-tiba datang orang Yahudi yang membawa sepotong daging yang sudah dicampurkan dengan racun. Ketika Nabi makan, tiba-tiba ada yang sikat, lempar uang itu daging, karena daging itu sudah dicampur dengan racun. Dilemparkan Nabi, mau diapa? Racunnya sudah ada masih sedikit di mulutnya. Dan itulah pertama yang sakit, dan yang kedua pada saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut. Jadi sama dengan kita, Pak. Kita belum bicara tentang keteladanan Nabi, kita sudah tertanggung-tanggung dengan Muhammad dengan fisik. Bahkan darah kotor ibu Bapak, tadi seperti berapa? Berapa es? Nanti saya kenal ada yang jawab, itu lengkap. Promosi sedikit.
Ibu pernah bekam? Pernah. Bekam itu salah satu pengobatan karena Nabi mengeluarkan darah kotor. Karena apa? Malik bin Sinan, sahabat Nabi. Nabi mengatakan ketika Nabi selesai bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh, dari kepalanya, Nabi mengatakan, wahai Malik bin Sinan, ini darah kotor saya, buang. Tidak ada yang melihat darah kotor saya. Coba lihat. Malik bin Sinan pergi buang darah kotornya Nabi, tapi dia tidak tanam. Dia apa? Dia telan darah kotornya Nabi. Dia minum. Setelah itu Nabi mengatakan, wahai Malik bin Sinan, sudah kau buang darah kotorku? Sudah ya Rasul. Di mana kau buang? Di perutku. Jadi darah kotornya Nabi itu suci bersih. Iya. Apa kata Nabi? Allahu jasadu ta'ala niran, haram jasadu disentuh dengan api neraka karena darahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Jadi darah Nabi suci, darah Nabi bersih, darah Nabi buruk. Kita belum bicara tentang keteladanan yang sudah kita terbunuh dengan Nabi. Sekali masing-masing. Apa yang masih kita contoh dari Rasulullah SAW ini pelajaran kita. Pertama, ada 4 sifat yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Adik-adik, apa sifat yang pertama? Karakter yang pertama adalah siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Adik-adik sekalian, siapa yang pernah bohong sama orang tuanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, termasuk saya waktu kecil. Siapa pernah bohong sama gurunya? Ini. Muhammad adalah manusia yang paling jujur. Makanya Michael Hart dalam bukunya, dia adalah ahli astronomi, ahli fisika dari Amerika Serikat. Apa kata beliau? The 100 thinking of the most important person in history. Coba, Michael Hart itu bukan Muslim. Dia dari Amerika, ahli fisika, ahli astronomi. Apa kata beliau? 100 tokoh yang berpengaruh di dunia menempatkan Muhammad itu adalah pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Salah satu alasannya karena manusia Muhammad itu adalah manusia yang paling jujur di dunia. Khadijah, kenapa tertarik sama Rasulullah? Karena kejujurannya. Nabi Muhammad, Siti Aminah. Kalau ada Siti bagus, engkau salah Siti baik. Saya punya ibu namanya Siti Khadijah. Ada yang kenal dengan ibu saya. Ada Siti Khadijah ibu saya. Siti itu berasal dari bahasa Arab. Saya gila dulu, artinya nyonya. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maimunah, Siti Joka-Joka. Makanya bapak ibu kalau lahir anak tak kasih nama yang bagus-bagus. Contoh. Lahir anak pertama, dia baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir anak pertama, Yasin. Dikasih nama Yasin supaya tiap malam Jumat baca Yasin. Jangan tiap orang meninggal dan baca Yasin. Lahir anak kedua, Wal Qur'anil Hakim. Lahir anak kedua dikasih nama Abdul Hakim, apa yang bijaksana. Lahir anak ketiga, innaka laminal mursalin. Lahir anak ketiga dikasih nama Muhammad Salim. Baca Madaniah, sekarang jadi gadis orang. Lahir anak keempat, ala siratil mustaqim. Lahir anak keempat kasih nama Mustaqim almarhum kepala sekolah Indonesia Al-Mukminin. Semoga beliau dilapangkan di dunia Allah. Kasih nama yang bagus. Ini ada orang tua kasih nama anaknya siapa? Setan. Nah, kita jadi setan, pasti setan. Jadi kasih nama yang bagus. Saya juga bingung Pak. Nama saya kan Wahid Hashim. Wahid itu artinya satu. Jadi saya Pak, kakek saya namanya Abu Bakar. Jangan nama Abu Bakar. Bapak segera masuk Islam. Makanya bagus kalau dikasih Abu Bakar. Yang ketiga Abu Jahal. Kalau Abu Jahal, Abu Bakar Jahal dulu, Bapak menunggu.
Ada juga yang bagus Pak, Abu Hurairah. Bapak Abu Hurairah kucing. Bapak senang dengan kucing dari ibu. Orang kucing adalah ketak coki. Ada yang hasil Bapak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pada lengkapnya. Yang lengkap Abu Hurairah itu adalah Abu Hurairah. Jadi kasih nama yang bagus-bagus Pak. Maka saya bingung, padahal saya ini pada kedua. Saya dikasih orang kasih nama Wahid, Wahid itu artinya Sikri. Sama. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sifat jujur. Tadi terkait masalah yang Bapak sampaikan ke saya, Ustaz jelaskan juga. Makanya kata Nabi, adik-adik, bohong dalam Islam itu boleh. Kata Nabi dalam hadisnya ada 3. Makanya Nabi dalam hadisnya ada bohong, ada 3 bohong yang dibolehkan. 1, bohongnya suami kepada istri. Contoh merdeka laki-laki. Tunggu dulu bohongnya mana? Contoh manasi bedena. Terluja apa sih nama manasu? Pulang suaminya dari tempat kerja sampai rumah, istrinya mengatakan, sayang, Bumaira. Jadi langsung itu Pak panggil istrinya, Bumaira, wahai istriku yang pipinya merah. Semacam kan pipinya merah. Itu bunga Aisyah Pak, putih Paknya. Nah, dia nanti merah kalau dia ketawa. Jadi memang pipinya Aisyah itu kan merah, melunak. Kapan dia merah? Kalau dia tertawa dan tersenyum. Yang penting banget. Jadi yang dimulakan Allah. Jadi pulang suaminya dari kerja bilang istrinya, sayang, Melope, sudah ada makanan di meja makan, santap dulu. Ada sayur bayam, ada ayam, ada kepiting, dicicipi sama suaminya. Coba dulu sayur bayam, enak juga malu kamu kan? Dicicipi sama suaminya. Wih, sayur ini adalah sayur yang terenak yang pernah saya makan di dunia ini. Nah coba-coba yang cumina, malu kamu kan cumina. Wih, enak sekali. Cumi yang paling enak yang pernah saya makan. Padahal tinggal ada kucingnya. Suami boleh bohong. Itu apa? Untuk menyenangkan hati istri. Betul Ibu ya? Betul. Boleh. Bayangkan Pak kalau tiba-tiba suami bilang dicicipi makanan yang istrinya. Suami bilang, adik. Bapak pernah tanya saya, pasti mau masakan suami kan? Yang paling sering kita bisa itu masakan lain. Dua. Bohong yang kedua adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Termasuk tadi masuk di sini ke bagian kedua. Untuk menyelamatkan setelah kita ini Pak. Karena saya dengar tadi bagaimana histori sejarah kemudian terbangunnya sekolah ini. Dipanggillah satu-satu untuk dibantu kembali, hidupkan kembali sekolah ini. Boleh Pak berbohong, untuk apa? Untuk menyelamatkan sekolah ini. Jadi bisa Pak sudah tahu jadi bohongnya itu bagus. Itu apa? Untuk menyelamatkan sebuah keluarga. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Usi ini luar biasa. Saya tahu bagi umurnya ada di sana ada di sini. Ya Masya Allah. Jadi yang pertama adalah sifat jujur. Adik-adik, di Amerika ada robot kejujuran. Bagus pakai sekolah ada robot kejujuran sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada siswa masuk jam 8.00, ditanya dari mana? Awas kalau kamu bohong, robot ini akan bergerak. Di Amerika Pak ada robot kejujuran. Jadi kalau orang bohong, robot itu bergerak. Kalau orang tidak bohong, robotnya tidak bergerak. Jadi kalau orang bohong Pak, bergerak. Kalau orang jujur tidak bergerak robotnya. Nah, akhirnya pastinya anaknya jam 2 malam baru pulang. Keluyuran. Bapaknya marah, sini dulu, sini. Ayah bukan dari aja. Sekarang berdiri depan robot. Kalau kamu bohong, robotnya bergerak. Kalau kamu tidak bohong, robotnya tidak bergerak. Sang anak berdiri depan robot dengan tegak. Berdirilah depan robot. Siapa? The first question. Ada bani.
robotnya tidak bergerak. Berarti pertanyaan kedua, nongkrong sama siapa nak? Sang anak menjawab, nongkrong dengan teman-teman. Robotnya tidak bergerak. Berarti ngapain nak di sana? Nonton film. Robotnya tidak bergerak. Berarti pertanyaan selanjutnya, film apa nak? Sang anak dengan tegas menjawab, saya nonton dengan teman-teman film superhero. Tiba-tiba robotnya bergerak, membalikan badan, menampak wajah sang anak. Berarti sang ayah marah dengan tegas yang mengatakan, dari mana punya film apa kau tonton? Bukan superhero. Film apa? Iya, bukan superhero, film oke. Ini yang ditonton anak kita. Maka pentingnya hari ini keteladanan, Pak. Karena sekarang cuma akses informasi luar biasa, Pak. Ini ada HP semua. Ada HP. Ada HP. HP ada. Dari Pak Mangga HP yang dulu. Sekarang tidak ada yang tidak akses. Umur 70 tahun ada HP-nya. Umur 50 tahun. Semua bisa diakses lewat HP. Luar biasa. Coba kita lihat. Apa kata bapaknya? Nah, saya tidak pernah ajarkan kamu seperti ini, nak. Coba lihat ayah, nak. Ayah ini tidak pernah nonton film robot. Tiba-tiba robot itu juga bergerak, membalikan badan, menampak wajah sang ayah. Saya ingin mengatakan pentingnya nilai-nilai keteladanan. Tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, kepala yayasan, dan semua yang lain, teman-teman, bahwa guru itu bukan hanya tugas mengajar, transformasi ilmu pengetahuan kepada siswa, tapi jauh daripada itu tugas guru adalah mendidik membina generasi. Apa yang dibina akhlaknya? Adik-adik, adik Salsabila sudah jual. Itu informasi, itu kecerdasan intelektual. Tapi tidak cukup itu. Apa yang paling penting supaya lembaga kita ini besar, menjadi peradaban? Apa? Perbaiki akhlak. Ini akhlak. Ulama-ulama terdahulu belajar ilmu 1 tahun 2 tahun selesai. Tetapi belajar akhlak itu puluhan tahun. Maka tidak semudah ini Pak mendidik anak itu. Iya, kadang-kadang bikin jengkel. Makanya bapak-bapak ibu kalau marah jangan ada kalimat yang tidak bagus kepada muridnya. Dari mana? Dari ini, setan kamu. Ada kejadian Pak, dan itu fakta. Coba, ini mamanya bilang ke saya, itu anakku suka kenapa ya? Balap motor ini, saya waktu tabrak betul. Coba, kenapa? Karena doanya orang tua itu bisa tembus langsung bicara oleh Allah dan hati-hati ibu. Adik-adik, ada cerita itu cerita dari Arab Saudi. Ada seorang anak kecil yang dia bilang menurut saya ini, aku mau tanya. 11 umur berapa biasa aktif? Umur berapa biasa aktif anak-anak? Ada anak kecil Pak di Arab Saudi itu anak aktif sekali Pak. Lompat sana, lompat sini. Mamanya lagi memasak. Ketika mamanya lagi memasak, makanan sudah ada di meja makan. Tiba-tiba datang anaknya umur 5 tahun, 3 tahun. Dia ambil pasir sambil berlari-lari kecil. Kemudian pasir itu dia tuangkan, dia campurkan di hidangannya mamanya. Saya tanya ibu sudah masak 2 jam, sudah siap makanan di meja makan. Tiba-tiba anak ibu datang umur 5 tahun, datang Pak bawa pasir itu dituangkan di makanan ibu. Ibu marah tidak? Coba, pasti marah. Itu namanya tapi ini mama tidak marah. Tidak marah. Dia capu-capu kepalanya. Dia capu-capu kepalanya anaknya. Dia capu-capu kepalanya. Dia capu-capu sambil dia ucapkan kalimat
kalimat. Coba perhatikan kalimat imamnya. Idhab anta ilal haram an takuna imaman. Apa kalimatnya? Ibu kepada anaknya. Dia tidak bilang kurang ajar, tidak. Dia bilang apa? Idhab anta ilal haram an takuna imaman. Pergi kamu ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Makanya kalau ada anaknya yang nakal, doakan, ya Allah cocok, ya Allah mudah-mudahan jadi kepala desa. Ya Allah, ya Allah mudah-mudahan jadi Pak Camat. Ya Allah mudah-mudahan jadi kontraktor, mudah-mudahan jadi profesor, doktor. Itu anaknya baik-baik. Jauh lebih macam. Karena kita tidak tahu anak kita yang kedepannya mau jadi apa. Yang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sifat jujur. Yang kedua, apa yang dimiliki karakter Rasulullah? Yang kedua adalah tabligh. Apa yang kedua deh? Tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan dakwah. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah ke Madinah 10 tahun, 23 tahun. Nabi berdakwah. Banyak ujiannya, banyak tantangan dakwahnya Rasulullah. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi diolok-olok sama orang kafir. Kafir Quraisy. Tapi Nabi sabar. Nabi tabah menghadapi ujian itu, Pak. Ada satu kisah. Ini ada harapan di kencing dalam masjid. Adik-adik, kalau ada temanmu masuk dalam masjid, tiba-tiba dia buang air kecil di masjid ini. Saya tanya, adik marah atau tidak? Ibu guru, kok engkau siswa tak tengok dalam masjid, marah atau tidak? Pasti marah, manusia biasa. Boleh kali adik usaha. Pernah kejadian pada zaman Nabi, ada orang Arab Batak masuk dalam masjid, dia buang air kecil. Tiba-tiba sahabat marah, kurang ajar ya Rasul. Nabi mengatakan tahan diri, sabar. Setelah buang air kecil, maka Rasulullah mengambil air, mengambil kain dan mengambil ember, dia bersihkan sendiri itu kotorannya orang Arab. Coba lihat, itulah pemimpin, itulah pemimpin. Nabi tak banyak bicara, tapi banyak kerja. Yang luar biasa lah. Maka Muhammad akhirnya dipelototi sama temannya sahabat. Ini luar biasa Rasulullah. Pemimpin dia duluan yang di sini. Akhirnya apa? Setelah dia bersihkan, dia datang ke orang Arab Badui. Wahai saudaraku, masjid ini adalah bukan tempat orang buang hajat, buang air, tapi masjid ini tempat orang beribadah kepada Allah. Akhirnya Arab Badui. Kenapa dia begini? Dia tahu, Pak. Dia tidak paham aja. Dengan kita jangan sampai kita sudah paham lagi di situ. Ini yang bahaya, Pak. Luar biasa dakwahnya. Nabi itu berdakwah dengan penuh gelap. Pernah harus seperti kita lihat Nabi. Sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Waktu Nabi ruku jadi imam, Allahu Akbar. Ada sahabat Nabi, Pak, di pojok yang masuk, terlambat masuk. Karena Nabi sementara ruku, akhirnya dia juga langsung ruku. Namanya Bakroh, sahabat Nabi. Langsung Nabi ruku, padahal masih di pintu langsung dia ruku juga. Allahu Akbar. Jadi dia ruku sambil berjalan. Coba. Karena ketidakpahamannya dia, Pak. Akhirnya setelah itu Nabi mengatakan, Rasul Bakroh berkata, ya Rasul, tadi sholat saya ruku sambil berjalan. Nabi hanya tersenyum. Coba itu Nabi, Pak. Bijaksana sekali. Nabi hanya mengatakan, jangan diulangi lagi ya. Apa yang dicontohkan Nabi itu yang harus kita ikut. Coba kasih saya dua siswa ini. Dua siswa. Laki-laki dan yang perempuan. Itu yang pakai songkok kuning. Dua siswa. Ya, sini. Ayo. Jago berbaik. Oke, baik.
Dan ini banyak kejadian Pak. Aturan sholat berjamaah tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Imam, sekarang ini masuk Pak sholat zuhur jamaah. Takbir, Allah, takbir, Allahu Akbar. Padahal Sekali dua tiga Allah Akbar. Takbir. Jangan dari tidak sekali dua tiga. Sekarang kamu datang, dia kan mau jadi makmum. Ini banyak kesalahan yang terjadi Pak. Sekarang bagaimana kamu jadi makmum? Pegang pedang, jangan balik saya aku batal. Pegang pedang. Caranya kok ini bisa dipraktikkan perempuan. Perhatikan perempuan. Jangan begini. Caranya pegang pundak sebelah kanan. Sekarang karena satu makmum berarti begini caranya. Takbir, sampai saya minta satu orang lagi. Ayo yang sana. Tiba-tiba datang lagi satu jamaah. Nah, datang lagi satu jamaah. Bagaimana caranya Pak? Ini masih banyak apa yang tidak Pak. Caranya adalah pegang lagi pundaknya. Nah, pegang. Baru. Pegang pundaknya. Ini posisinya benar tidak? Ini posisi sholat berjamaah masih kiri. Caranya pegang pundaknya. Kalau dia paham lagi, maka dia akan mundur ke belakang. Paham ya? Tidak. Mundur lagi. Ini posisi yang benar. Nah sekarang ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kalau laki-lakinya imam, perempuannya makmum satu? Apakah juga begini posisinya? Allahu Akbar. Posisi perempuan tidak dalam aturan sholat berjamaah. Khawatir kalau perempuan di samping laki-laki jadi imam, nanti tidak konsentrasi. Bagaimana posisi perempuan? Posisi perempuan ada di belakang. Paham ya? Ini bisa juga perempuan. Itu. Kalau umpamanya satu, kalau posisi tadi, ini posisi imam, makmum, begini posisinya. Tapi kalau satu makmumnya di samping, dan saya pernah kejadian. Makmumnya di sini, saya imam Pak ya, saya masuk enggak. Makmumnya di sini, ini datang lagi makmum di samping sini lagi. Ambil. Datang lagi makmum satu Pak, karena dia bingung. Akhirnya datang lagi makmum, saya lagi makmumnya. Allahu Akbar. Karena dia tidak memahami politik, maka politik ini masih kembali. Jadi politik ini adalah mengajarkan kita bagaimana sifat tata cara sholat Nabi, cara berjamaah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk rukunya, termasuk sujudnya. Saya tanya ibu-ibu, kalau sujud duduk dulu atau tangan dulu? Pakai tangan. Kalau sujud, apalagi kalau ada penyakit alis, sambut. Kata Nabi ada dua caranya, bisa lutut dulu baru tangan. Caranya bagaimana? Allahu Akbar. Kemudian tangan. Itu yang pertama. Kata Nabi yang kedua, bisa ke telapak tangan dulu baru kemudian lutut. Tapi kata Nabi janganlah engkau sujud turun. Ya ketika mau sujud itu seperti unta. Bagaimana itu unta? sujud dulu kepalanya. Bagaimana unta? Begini caranya. Allah, kepalanya sudah. Bagaimana caranya kalau tangan baru lutut? Begini caranya Pak. Allahu Akbar. Nanti mau dekat bertangan. Ini lagi. Itu yang kebenaran. Bukan langsung begini. Maka mulai ini mengajarkan kita bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah amanah. Ambil amanah dipercaya. Dan yang terakhir adalah paona, cerdas. Mudah-mudahan ayat ini insya
Allah menjadi generasi emas. Bukan hanya intelektualnya bagus, tapi juga akhlak. Yang adik-adik, ingat pesan saya. Kesuksesan tidak akan pernah kalian dapatkan manakala Anda tidak pernah menghormati guru Anda. Ingat adik-adik, orang tua Anda bukan hanya orang tua kandungmu, tapi orang tuamu juga adalah orang tuamu yang ada di sekolah. Maka tidak ada namanya mantan murid, tidak ada namanya mantan guru, tidak ada mantan guru. Kalau ada yang mantan guru, tidak ada Pak, tidak ada mantan guru. Kalau ada mantan guru, berarti mantan ilmu yang busuk. Padahal ilmu itu yang diajarkan oleh ilmu kita adalah merupakan amal jariah. Kata Nabi, "Idza nasabul adam infasa amalu illa min talatin, sadaqatin jariyah wa ilmin yas'udi aw waladin salihin yad'ulah." Maka anak cucu Abraham dapat amalan yang kecuali tentu amalan yang tertentu. Ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Salah satu di antaranya adalah ilmu yas'udi, ilmu yang bermanfaat. Demikian apa yang saya sampaikan. Balai dulu, balai kasih. Balai dulu, balai kasih. Cukup sekian, terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung kutilang, burung cendrawasih. Itu nama-nama burung. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.